Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopi dari Java Halu Coffee.id. Luar biasa sedapnya nih pagi-pagi nih. Ini minggu pagi ya. Minggu biasa yang saya gunakan biasanya untuk menyiapkan materi kuliah saya. Materi kuliah saya ada macam nih terkaitnya dengan cyber security. Kalau di sekolah bisnis itu prototyping, IoT dan seterusnya. Semester ini saya lagi ngajar incident secure operation and incident handling atau incident response. Ini lagi rame ya soal tentang forensik IT atau forensik digital. Dan ada orang yang sedang ribut-ribut kasus-kasus, wah ini harus forensik digital atau kami sudah melakukan forensik digital, forensik IT dan seterusnya. Ada beberapa catatan ya yang harus diperhatikan ketika kita melakukan klaim forensik digital atau forensik IT. Saya sebut sama aja ya, forensik digital dengan forensik IT. Nah bisa juga IT berbasis analog. Nah, meskipun IT information technology kan namanya information technology berbasis analog ya. Berbasis itu asap juga bisa. Melakukan digital forensik itu ada mungkin kita sebut pakem ya. Yang pertama, digital forensik itu harus dilakukan secara legal, secara resmi legal. Jadi kalau saya misalnya mau melakukan digital forensik, nah saya harus dapat izin dulu, dapat surat izin bahwa Pak Budi and team atau Pak Budi melakukan digital forensik terhadap sebuah kasus atau sebuah apa gitu. Jadi saya harus resmi. Kalau tidak, misalnya saya melakukan digital forensik terhadap sistem punyanya orang, maka bagaimana tuh saya melakukannya? Berarti kan saya harus menerobos sistem perlindungan dimiliki orang itu, servernya itu ya, menerobos itu. Berarti kalau saya menerobos, maka saya melanggar undang-undang ITE. Saya bisa ditangkap karena saya menerabas ya sistem milik orang lain, tidak pakai izin ya. Itu kalau misalnya saya misalnya saya ditanya, di rumahnya si Fulan itu ada TV enggak gitu ya, atau ada oven atau enggak ya. Wah berarti kan saya harus masuk ke rumahnya, ngecek dulu mana nih di kamarnya ada, di ruang tamu ada enggak TV, di dapur ada enggak TV, di kamar tidur ada enggak TV, di garasi ada enggak TV, di kamar mandi ada enggak TV gitu kan. Jadi kan harus saya ngecek ya benar-benar ada TV atau enggak gitu kan ya. Baru nanti setelah itu saya bilang ada TV atau tidak. Nah kalau saya nggak dikasih izin, gimana dong saya? Berarti saya kan harus masuk ke rumah orang tanpa izin. Wah itu dilaporin ke polisi itu saya menerabas gitu ya. Nah ini orang ini ngapain masuk ke tempat kami ya gitu ya. Jadi itu kan gitu. Jadi harus pakai izin gitu ya. Yang pertama itu ya. Jadi kalau ada orang melakukan forensik, ngaku melakukan forensik digital, tanya dulu izinnya ada nggak? Gitu. Dari siapa yang melakukan izin ya? Itu. Yang kedua melakukan forensik. Kenapa tadi melakukan izin? Itu karena ya harus jelas ya siapa yang melakukan forensik itu. Nggak boleh lah ya. Ini kan kita juga sama nih. Misalnya ada kejadian ya, ada pembunuhan di pasar misalnya, atau tabrakan di pasar. Tabrakan di dalam pasar ya. Atau ini adalah pembunuhan lah ya di dalam pasar. Kan nggak boleh sembarangan orang gitu ya. Misalnya satpam di seberang jalan datang terus kemudian memeriksa, kan nggak boleh. Harus ada tim forensik yang datang. Ini siapa yang melakukannya segala macam, mengamankannya segala macam, kan nggak boleh ya. Itu ya tukang potong ayam di depan kemudian ikutan ya melakukan forensik, ya nggak boleh ya. Satpam itu di depan ya, bahkan dia orang keamanan ya, satpam nggak boleh karena dia belum tentu memiliki keilmuan forensik dan nggak jelas siapa, dan dia belum tentu dapat izin ya. Jadi harus itu juga, itu untuk kejelasan sih siapa yang melakukan apa. Itu karena nanti di bagian terakhir ada tentang custody ya. Itu ya. Nah tuh. Terus berikutnya lagi, biasanya lazimnya melakukan forensik itu tidak dilakukan di live system. Ya. Ada karena dibutuhkan, tapi umumnya tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melakukan forensik terhadap live system itu datanya bisa berubah-ubah terus ya, datanya bisa tertimpa-timpa,
terus datanya bisa rusak ya karena kita melakukannya ngacak gitu ya. Tiba-tiba kita mengubah melihat data filenya timestamp-nya berubah gitu ya. Ini contoh kejadiannya dulu sekali saya pernah melakukan ini tahun berapa ya di Kanada lah ya. 80-an sekian lah ya. Nah, ada orang masuk ke account seseorang. Saya tahunya orang itu masuk ke account seseorang ini karena seseorang ini teman saya dan dia udah pindah ke universitas lain gitu, udah kerja di tempat lain. Ini kenapa kok akunnya aktif ya? Kemudian saya teliti, wah saya lihat orang ini lagi aktif segala macam. Kemudian dia masuk ke home directory-nya. Nah saya langsung lapor ke atasan saya. Ini kayaknya saya menemukan orang yang ada orang yang mengambil alih akunnya seseorang ya kawan saya ini. Terus kemudian dia melakukan ini masuk ke home directory-nya. Boleh nggak saya lakukan investigasi? Karena nanti kalau saya ngelihat, jadi saya pengen tahu nih files mana saja yang diubah oleh dia kan ya. Tapi kalau saya masuk menerobos segala macam itu berarti mengubah timestamp-nya ya, bahwa filenya diakses. Jadi biasanya tidak di live system. Biasanya kita punya satu sistem yang sama ya, exact copy kalau digital ya, exact copy. Kemudian kita melakukan analisis di kopinya itu ya. Itu juga sama ya, kita juga melakukannya tidak di live system tadi ya, karena tadi masih ada orang lewat lalu lalang dan lain sebagainya. Itu kayak kalau kita melakukan forensik misalnya tadi ya, kejadian ada pembunuhan di pasar, kan itu langsung dibatasi ya, pakai garis kuning itu ya, police area ya, police line itu, jadi orang nggak bisa masuk ke situ karena lagi di forensik. Kalau enggak ente orang lewat baring ngudut gitu ngerokok, waduh ini apa ya, tok gitu ya. Ininya ini wah berarti ini pembunuhnya tadi sedang merokok di sini gitu. Padahal tuh yang ini ya yang supporters atau penonton gitu ya yang lagi gitu ya. Atau bari ngebaso di nggak boleh kan ya, makanya itu harus dibatasi. Itu sama itu di itu ya. Berikutnya lagi kalau di live system biasanya kalau dilakukan forensik atau dilakukan analisis itu live systemnya akan terbebani ya. Itulah sebabnya kalau kita meriksa atau mengaudit sistem biasanya nggak di production tapi di development ya yang setara atau persis gitu ya. Kenapa? Karena kalau di live system itu nanti transactionnya jadi jatuh. Udah mah ini sistem empot-empotan ya, orang operationnya udah berdoa ya semoga sistemnya tidak down segala macam ya, di forensik pula atau di audit pula ya, dia periksa sana sini. Karena kalau itu kan kita harus memeriksa ya, misalnya filesnya di mana, kita search melakukan grab dan lain sebagainya ya, kita melakukan itu kan itu taxing the system ya, itu akan jadi biasanya tidak dilakukan di dalam live system gitu ya. Jadi itu ya. Jadi itu ya lagi. Terus ada lagi chain of custody. Chain of custody itu maksudnya gini, ketika kita melakukannya itu kita harus jelas ya. Melakukan ini siapa yang melakukannya, catatannya harus jelas, datanya ada di mana, diserahkan pada siapa yang megang segala macam. Karena boleh jadi misalnya ya saya melakukan forensik kemudian saya beritikat jahat, saya menyisipkan evidence atau bukti-bukti yang sebenarnya nggak ada ya kan, saya menyisipkan itu ya. Itulah sebabnya nggak bisa ya melakukan itu ya. Makanya kalau forensik tuh harus tadi chain of custody-nya jelas. Misalnya Budi Raharjo melakukannya pada mana, duplikat sistem. Oke, kuasa hukum yang satu operation atau siapapun ya punya exact copy ya. Jadi kita melakukan ini dari 3 exact copy itu ya. Kemudian saya melakukannya dalam copy yang satunya ya, yang 2 dipegang orang lain. Sehingga ketika saya bilang di file ini ditemukan adanya Trojan horse gitu. Nah itu bukan Trojan horse atau backdoor gitu. Nah saya kan bilang ini ada backdoor nih di sini gitu. Nah itu bisa juga dicek ya nanti di sistem yang lain itu ada backdoornya juga. Karena saya mengatakan backdoornya ada di sini gitu. Jadi itu bukan karangan saya, bukan karangan Budi Raharjo nyisipin itu, enggak itu karena ada di tempat lain gitu ya. Jadi saya Budi Raharjo melakukannya tanggal segini, saya melakukannya dengan cara apa, tools yang saya gunakan apa, saya melakukannya gini dan saya menemukan ada backdoor gitu ya. Sehingga nanti kalau dibuktikan di pengadilan, mari dibuktikan pengadilan itu ada backdoor atau tidak, saya bisa menunjukkan ini ada backdoor gitu. Ini ada sisipan Pak Budi. Anda bisa melakukan hal yang sama di itu kopi yang sana yang Anda miliki, yang dimiliki oleh lawyernya itu ya, orang hukum, kuasa hukumnya bisa dimiliki oleh siapapun ya, itu bisa dilihat di sana. Anda melakukan hal yang sama tapi nanti Anda bisa menemukan backdoor juga di situ. Nah, itulah chain of custody-nya jelas gitu ya.
Itulah yang susahnya tuh, nanti harus ada jelas, ada timestampnya, ada checksumnya, ada hashnya, atau ada macam-macam lah gitu ya untuk menunjukkan itu. Bahkan juga toolsnya kadang sering dipertanyakan juga, Anda melakukannya dengan tools apa? Toolsnya ini certified atau enggak? Kadang-kadang enggak harus certified ya, tapi toolsnya bisa dibuktikan bahwa dia melakukan seperti yang dia klaim ya. Misalnya dia memeriksa ada file ini berubah tanggal sekian, kemudian tanggal sekian ada lagi yang mengubah, tanggal sekian ada lagi yang mengubah, tanggal sekian jam sekian ada yang mengubah gitu ya. Itu jelas ya, bisa kelihatan oh iya gitu. Jelas ya, toolsnya bukan toolsnya yang melakukan itu. Itulah sebabnya kalau di digital biasanya kita melakukannya di dalam duplikat copy atau apapun ya. Nah kemudian kita melakukannya read only ya, sehingga kalau kita jalan-jalan di situ tuh nggak ngerusak datanya gitu ya. Assuming we can do it ya, like that gitu. Ada kalanya juga tidak bisa karena waduh ini harus dijalankan aplikasinya, kemudian dilihat behaviornya kan ya. Berarti kadang tidak bisa di protected tadi. Tapi kita melakukan oke, kita will start from here, let's start from this copy, kita melakukan analisis, aduh damage, kita buat copy lagi, oke kita mulai lagi ya, tadi kita salah melakukannya sehingga kita trampled atau kita jalan-jalan di atas nginjek barang buktinya tadi ya. Jadi gitu ya. Nah nanti juga ya itu tadi ya, karena supaya bisa dibuktikan nanti di pengadilan oleh siapapun yang sesama ahli di bidang ini ya, nanti forensik yang bisa menunjukkan bahwa oh iya betul yang dilakukan Pak Budi betul, dan dia juga bisa melakukannya dengan cara yang sama ya, karena itu kan namanya juga sebuah bukti saintifik ya. Jadi tidak ngasal saya ngomong gitu, tapi bisa dilakukan dengan hal yang sama. Oh ada masih banyak hal yang lain lagi, tapi itu dulu lah ya, ini udah kepanjangan juga nih, udah nyaris 12 menit dan kopi saya sudah dingin ya. Itulah jadi sedikit tentang forensik digital atau digital forensik atau forensik IT gitu ya. Semoga ini memberikan sedikit pencerahan supaya kita semua true to our ini ya keilmuan ya. Jadi sains dan teknologi itu bisa digunakan oleh setiap orang, bisa diinikan ya. Jadi nggak metodologinya jelas gitu ya, sehingga siapapun yang melakukannya hasilnya akan sama ya. Gitu ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, happy semuanya ya.